Giring-giring perak. Episode 1. Bukit Tambun Tulang. Pedati yang berjalan paling depan tiba-tiba dihentikan. 20 pedati lainnya yang berjalan di belakang berhenti pula. Kenapa berhenti? Seorang lelaki yang berjalan di sisi pedati yang ke-10 bertanya pada teman di depannya. Entahlah, jawab yang ditanya. Kemudian dia menoleh ke depan, lalu berseru. Ahoy, kenapa berhenti di sini? Tak ada jawaban. Perempuan-perempuan menyembulkan kepalanya dari dalam pedati tersebut. Seorang lelaki kelihatan berjalan dari depan. Dan yang di depan ke belakang. Nampaknya ada pesan beranting yang disampaikan. Dalam waktu singkat, lelaki-lelaki pengiring pedati itu sudah berkumpul di depan sekali. Di dekat pedati Datuk Sipasan yang bertindak sebagai pimpinan rombongan. Datuk itu yang bertubuh besar dan kelihatan berisi, duduk di sebuah batu besar. Dia melemparkan pandangannya pada seluruh lelaki yang kini tegak mengelilinginya. Menatap wajah mereka. Melirik tombak di tangan atau pedang dan keris di pinggang mereka. Mulutnya mengunyah sugi tembakau. Kemudian meludahkannya ke tanah. Kalian lihat bukit itu, katanya tanpa menoleh, tapi ibu jarinya dia acungkan ke belakang. Semua lelaki yang jumlahnya 23 orang itu mengikuti ibu jari Datuk ini. Mereka memang melihat sebuah bukit. Dipenuhi hutan belantara. Dan nampaknya kini mereka tengah menuju ke arah bukit tersebut. Beberapa orang mengangguk. Tapi lebih banyak yang diam. Itulah Bukit Tambun Tulang. Datuk itu bicara lagi, seperti tak acuh. Kali ini semua lelaki di depannya pada menoleh kembali ke bukit tersebut. Kalau tadi dengan sikap tak mengerti, atau tak acuh, kini dengan sedikit berdebar. Bahkan ada yang melihat bukit itu dengan sedikit rasa takut. Bukit Tambun Tulang? Tanya seseorang dengan nada lemah. Datuk Sipasan tak menyahut. Mengeruk kantong bajunya, mengambil segumpal tembakau. Meremasnya kuat-kuat. Membuat tembakau itu mirip kelereng, atau godok kecil. Kemudian menyelipkannya ke mulut, jadi sugi. Lalu dengan sikap hampir-hampir tak acuh dia bicara. Tak ada jalan lain. Ini satu-satunya jalan yang terdekat, dan mudah untuk mencapai luhak tanah datar. Terdekat, mudah, tapi belum tentu aman. Seseorang lelaki gemuk memakai golok di pinggang menyambung ucapan Datuk itu. Semua yang hadir pada menoleh padanya. Kenapa pakai kalimat belum tentu aman? Jalanan ini memang paling tidak aman. Datuk Sipasan menegaskan. Mulutnya berpiuh-piuh memainkan suginya. Lalu bagaimana? Kita akan terus. Jawab Datuk Sipasan. Apakah di bukit itu masih ada penyamun? Tanya yang bertanya barusan. Ada. Datuk itu menjawab pasti. Meski wajahnya tetap saja tak acuh. Dari mana Datuk tahu? Datuk itu tak menjawab. Tapi menatap orang yang bertanya itu. Kemudian menatap yang lain-lain. Lalu kembali menatap yang bertanya tadi. Kemudian dia tegak dari batu besar di mana dia duduk. Lalu meloncat ke bawah. Naiklah ke batu itu, katanya pada lelaki yang bertanya tadi. Lelaki tadi tak mengerti. Tapi dia naik juga ke batu besar di mana Datuk itu tadi duduk. Lihatlah ke belakangmu, di bawah. Datuk Sipasan bicara ketika lelaki itu sampai di atas. Lelaki itu menurut. Tiba-tiba terdengar seruannya. Dan saat berikutnya dia terlompat turun dengan wajah pucat. Yang lain pada berpandangan. 2 orang naik ke atas. Melihat ke bawah. Dan mereka juga pada berseru kaget, kemudian cepat-cepat turun dengan muka pucat. Beberapa orang naik, melihat ke bawah.
Dan hampir semuanya terkejut dan turun dengan muka tak sedap. Di belakang batu besar itu, sesosok mayat terhantar, yang baru saja mati dengan leher hampir putus. Nampaknya baru saja mati sehari dua ini. Mayat itu tertelentang, menghadap ke atas, ke arah-arah orang yang melihat ke bawah dari batu itu. Menatap dengan mata yang mendelik dan mulut menganga mengerikan. Kini semua pada tertegak kaku di tempat mereka masing-masing. Siapa yang ingin kembali, silahkan. Yang ingin terus tapi ingin mencari jalan lain, juga disilahkan. Saya akan terus mengambil jalan yang melintasi Bukit Tambun Tulang ini. Siapa yang ingin ikut, juga disilahkan. Datuk Sipasan berkata setelah meludahkan tembakau suginya. Ketika dia berhenti bicara, tak seorang pun yang menyahut. Dan dia yakin, semua akan mengikutinya. Peringatkan pada semua perempuan, bini atau anak kemenakan kalian, agar tak memperlihatkan diri sejak saat ini. Dan kalaupun terjadi pertempuran, mereka harus tetap saja dalam pedati. Begitu lebih selamat untuk mereka. Bagaimana kalau kita kalah, Datuk? Kekalahan berarti kematian. Ya, bagaimana kalau kita kalah kemudian mati? Mereka bisa memilih melawan sampai tetes darah terakhir, atau merelakan diri diperkosa, atau jadi istri penyamun-penyamun itu. Tak ada jalan lain. Ada, yaitu memenangkan perkelahian. Setelah itu tak ada yang bicara. Sampai saat mereka kembali ke pedati masing-masing mereka tetap diam. Lalu bicara perlahan pada perempuan-perempuan yang ada di pedati. Kemudian diam-diam mereka mulai mendecahkan mulut, menghalau kerbau yang menarik pedati tersebut. Dan kafilah pedati itu mulai mendaki kaki Bukit Tambun Tulang yang terkenal. Angker dan angkuh. Bau bangkai tercium di mana-mana. Tak ada suara. Bahkan binatang rimba pun seakan ngeri berada di rimba lebat yang menyelimuti Bukit Angker tersebut. Tiba-tiba ketika mereka mendekati hampir di pinggang bukit kecil itu ada suara murai. Sekali. Dua kali. Kemudian ada suara gagak. Datuk Sipasan yang berjalan paling depan segera arif. Bunyi itu bukan bunyi burung, tapi suara manusia yang meniru suara burung dengan sempurna. Dan dia juga arif, bunyi itu adalah semacam isyarat dalam rimba tersebut. Datuk ini tetap menggusurkan sugi di mulutnya dengan tenang. Lelaki-lelaki lainnya, yang mengiringkan pedati mereka menuruti jalan menanjak itu semua pada diam. Mereka memegang hulu golok atau tombak dengan waspada. Perempuan-perempuan pada merapatkan diri di sudut yang paling jauh dalam pedati mereka. Kini rombongan itu sudah sampai di pinggang Bukit Tambun Tulang tersebut. Pedati yang paling depan, yaitu pedati milik Datuk Sipasan sudah berbelok di sebuah tikungan. Tiba-tiba terdengar suara tertawa bergumam. Barisan yang ada di belakang menyangka itu tawa Datuk Sipasan. Tapi yang ada di depan segera tahu, itu berasal dari dalam pepohonan di bukit yang mereka lalui tersebut. Tawa itu mula-mula lunak saja, tapi makin lama makin keras. Yang tertawa hanya seorang. Datuk Sipasan tetap mendecahkan kerbaunya untuk maju terus tapak demi tapak. Lelaki ini punya firasat. Sebentar lagi, orang yang tertawa itu pasti akan menampakkan dirinya. Dan dugaannya tak jauh meleset. Begitu tikungan itu hampir habis dia jalani, di depannya, di atas sebuah batu besar, tegak. Seorang lelaki berbaju hijau-hijau. Begitu lelaki itu kelihatan, tawa tadi lenyap. Dan hutan itu kembali dicekik suasana sepi. Datuk Sipasan mengangkat tangan kanannya ke atas. Dan rombongan di belakangnya berhenti. Dia menatap lelaki besar di atas batu itu. Rambutnya tergerai hingga bahu.
Sebilah keris tersisip di pinggangnya. Di tangan kirinya dia memakai gelang akar bahar besar. Janggut dan kumisnya bersumburan lebat. Matanya berwarna merah. Dia menyapu kafilah pedati itu dengan tatapan matanya yang tajam seperti elang kelaparan. Tiba-tiba suaranya terdengar berbegu dalam rimba di pinggang Bukit Tambun Tulang itu, "Selamat datang di kerajaan Bukit Tambun Tulang Sanak. Silahkan melanjutkan perjalanan setelah meninggalkan semua harta dan wanita." Datuk Sipasan tak menyahut. Matanya menyipit. Lelaki itu berdiri sendiri. Tapi dia tahu, pasti ada puluhan orang lainnya di sekitar mereka. Tapi di mana? Di pohon. Di dalam rimbunnya belukar. Tak satu pun yang nampak. Dia meludahkan sugi tembakaunya. "Kami numpang lalu Sanak. Kami tahu, daerah ini di bawah kuasa Sanak. Kami bersedia membayar upeti sekedarnya. Mohon kami jangan diganggu." Ucapan Datuk Sipasan ini disambut dengan tawa bergumam oleh lelaki besar di atas batu itu. Pandai Waang membaca puisi Sanak. Waang hanya ingin membayar upeti sekedarnya. Aha, di mana puisi itu Waang pelajari hingga punya nyali untuk mengucapkannya di bukit ini? Tidakkah Waang tahu siapa yang tegak di depan Waang ini? Datuk Sipasan merah padam mukanya disebut Waang oleh lelaki itu. Dan semua anggota rombongannya yang tegak dengan waspada di belakangnya mendengar jelas semua pembicaraan ini. Datuk itu masih menahan marahnya. Dia harus berusaha agar tak terjadi perkelahian. Betapapun kalau bisa membayar upeti sekedarnya jauh lebih baik daripada harus bertempur. Karenanya dengan menahan rasa marah karena dipanggil Waang yang jelas-jelas menghina itu, dia bicara, "Maafkan kami tak mengetahui siapa Tuan. Kami hanya mengetahui bahwa bukit ini dihuni oleh penyamun-penyamun." Kembali suara tawa menyambut ucapan Datuk. "Nah, kalau sudah tahu bahwa di sini bersarang penyamun, kenapa tak segera berlutut dan menyerahkan yang saya minta? Tak ada yang harus kami berikan. Kami hanyalah rombongan penduduk yang berniat pindah ke Luhak Tanah Datar. Kami datang dari daerah Pariaman, daerah itu kini sedang diancam oleh Belanda. Apa yang bisa Tuan dapati dari penduduk yang pindah karena takut?" Kalian orang yang pindah. Iya. Bagus. Pasti banyak harta dan banyak wanita. Sehabis berkata begitu lelaki ini berseru sambil bertepuk keras, "Periksa isi pedati itu." Perintahnya yang mengguntur ini tiba-tiba disahuti pekik yang menyeramkan dari dalam belukar di sepanjang jalan di mana pedati-pedati yang 21 buah itu kini berhenti. Penyamun-penyamun itu muncul amat tiba-tiba. Ini benar-benar mengagetkan semua lelaki yang menjaga pedati tersebut. Rupanya sejak mereka berhenti dan berunding di bawah tadi, mereka sudah diamat-amati oleh penyamun tersebut. Dan kini mereka berada dalam sebuah jebakan. Namun Datuk Sipasan berseru, "Tunggu, saya harap jangan menumpahkan darah. Tuan boleh ambil semua harta kami. Tapi jangan ganggu perempuan-perempuan." Namun lelaki bertubuh besar di atas batu itu berseru, "Hei Beruk. Sekali lagi Waang bicara, saya kuyakkan mulut Waang yang berbau jering itu." Dan seusai ucapannya ini, penyamun-penyamun Bukit Tambun Tulang yang kesohor pemakan masak mentah itu mulai mendekati pedati-pedati tersebut. Tetapi, rombongan ini bukan sembarang rombongan. Mereka adalah kaum pesilat yang menyingkir dari Pariaman seperti yang dikatakan Datuk Sipasan tadi. Mereka menyingkir menyusun kekuatan ingin bergabung dengan pesilat-pesilat di Luhak Tanah Datar dan Luhak Agam untuk balik menyerang Belanda di Pariaman. Kini begitu penyamun-penyamun itu mendekat, mereka kontan memberikan perlawanan.
Datuk Sipasan sebenarnya ingin menyerang lelaki yang tegak di batu itu. Dia yakin lelaki itulah pimpinan penyamun ini. Namun maksud itu terpaksa dia urungkan, karena dia didatangi oleh dua orang penyamun lainnya. Suara senjata beradu terdengar gemerincing. Pekik-pekik kesakitan atau suara orang meregang nyawa terdengar berbaur dengan bentakan-bentakan. Giring-giring perak. Datuk Sipasan. Dewasa itu, hanya orang-orang yang cari penyakit saja yang mau melewati Bukit Tambun Tulang yang terletak di kaki Gunung Tandikat itu. Selama puluhan tahun, bukit kecil itu menjadi kerajaan tak resmi dari suatu kelompok penyamun. Jumlah mereka tak ada yang mengetahui dengan pasti. Ada yang mengatakan hanya 6 atau 7 orang. Tapi kali ini, di saat penghadangan rombongan, ternyata jumlah mereka lebih dari 40 orang. Suatu kekuatan penyamun yang luar biasa. Apalagi semua mereka ahli dalam persilatan. Dua lelaki yang datang menghadang Datuk Sipasan menerjang sekaligus. Datuk ini nampaknya tak mau buang-buang waktu. Serangan yang datang dari kiri dia elakkan, kakinya bergerak, dan orang itu terjengkang ke belakang. Yang menikam dengan keris dari kanan tiba-tiba dia sambut tangannya. Orang itu kaget, sebab serangannya yang cepat itu bisa disambut oleh Datuk ini. Dia berniat menyentakkan tangannya yang terpegang itu, namun tiba-tiba terdengar pekiknya meraung. Saat berikutnya tubuh penyamun ini melosok. Mukanya hitam. Dan warna merah kini menjalar ke lengannya. Dia mati sebelum tubuhnya mencecah tanah. Inilah ilmu, Biso Sipasan, yang menyebabkan Datuk ini dikenal dengan gelar Datuk Sipasan. Ilmu silatnya tinggi dan senjata ampuhnya terletak pada dua kuku tunjuk dan empu jarinya. Dua kukunya ini tidak berwarna hitam seperti jamaknya kuku pesilat-pesilat yang mengandung racun. Tapi kukunya tetap berwarna biasa. Kalau pesilat-pesilat biasa mengelak atau menangkis serangan dengan menepiskan tangan lawan, maka keistimewaan Datuk ini adalah menangkap pergelangan tangan orang yang menyerangnya. Tangkapannya tak pernah bisa dilepaskan. Dan begitu tangan lawan tertangkap dia mencekal pergelangan orang tersebut. Kuku ibu jari dan tunjuknya menekan. Dan bisa yang amat ampuh, yang memang diisi dengan bisa 1000 Sipasan segera menyudahi nyawa lawannya. Dan ilmu itulah sebentar tadi yang telah menyudahi nyawa seorang penyamun yang menyerangnya. Penyamun yang seorang lagi, yang terjengkang kena tendangan, segera bangkit. Dia mengambil kelewang di pinggang. Kemudian menebaskan ke leher Datuk itu. Datuk ini tidak membuang langkah, dia nanti kelewang itu hingga dekat sekali. Kemudian tiba-tiba dia menunduk. Kelewang lewat serambut di atas kepalanya. Saat berikutnya telunjuk kanannya yang ditegangkan meluncur ke dada penyamun tersebut. Penyamun itu tertegak kaku. Matanya mendelik. Mulutnya ternganga. Dari mulut yang ternganga itu, keluar suara seperti kerbau disembelih. Dan tiba-tiba dari dadanya, persis di arah jantung merembes darah keluar. Dadanya berlobang sebesar jari Datuk Sipasan. Dan sebelum tubuhnya tumbang, penyamun itu sudah mati. Sementara itu pertarungan di barisan belakang berlangsung dengan cepat. Dari pihak Datuk Sipasan sudah jatuh korban 4 orang meninggal. Para penyamun lalu mendobrak pintu pedati dengan kaki. Dan suara pekik perempuan segera terdengar. Pekik perempuan itu menyadarkan Datuk Sipasan bahwa bahaya tengah mengancam rombongannya. Dia bergerak ke belakang. Tapi gerakannya terhenti ketika tiba-tiba lelaki yang tadi tegak di batu dan menghadang jalannya melompat. Kini kedua lelaki itu berhadapan. Jari berbisamu lumayan juga sanak.
2 kawanku kau kirim ke akhirat. Tapi jangan harap kau bisa lolos dari tanganku. Datuk Sipasan menatap lelaki ini. Dia tegak dengan tenang. Betapapun kini pertarungan harus dia lanjutkan. Menang atau mati. Datuk Sipasan, siapa yang tak mengenalnya di Pariaman? Guru silat yang disegani oleh lawan dan kawan. Orangnya pendiam, berwibawa dan baik hati tapi punya ilmu yang tinggi. Puluhan tahun dia hidup di kawasan Pariaman, belum ada bertemu lawan yang tangguh. Itulah sebabnya kenapa lebih dari 20 keluarga mau ikut bersamanya melintasi Bukit Tambun Tulang untuk pindah ke Luhak Tanah Datar. Bukit Tambun Tulang. Siapa yang tak kenal akan nama itu? Mendengar namanya saja, sudah membikin tegak bulu tengkuk, dan membikin orang awam terpancar kejambannya. Nama Bukit Tambun Tulang bukan hanya sekedar diseram-seramkan. Tapi memang suatu tempat pembantaian yang tak ada duanya di tanah Minangkabau. Demikian banyaknya manusia terbunuh di hutan yang menumbuhi bukit itu. Hingga kalau orang menggali lubang, di setiap tempat di seluruh bukit itu, pasti akan bertemu tulang belulang manusia. Begitu dari dulu, bahkan sampai kini. Maka bernamalah dia Bukit Tambun Tulang. Yaitu suatu nama berasal dari bukit yang ditimbun tulang belulang. Dan kini, Datuk Sipasan yang belum pernah bertemu dengan lawan tangguh itu berhadapan muka dengan pimpinan penyamun yang membuat bukit itu ditimbuni tulang belulang manusia, bukan hanya manusia biasa, tapi juga tulang belulang kaum pesilat. 2 hal akan diuji dalam peraturangan ini. Pertama, apakah Datuk itu memang seorang pesilat tangguh yang jarang tandingannya? Atau kedua, apakah penyamun di bukit itu memang penyamun yang tak terkalahkan? Jika hal pertama benar, maka itu berarti hari ini tamatlah riwayat penyamun di bukit tersebut. Tapi jika hal kedua yang benar, maka itu berarti nyawa Datuk Sipasan dan rombongannya lah yang berakhir. Datuk Sipasan yang selama ini belum pernah membuka serangan, kini tak mau anggap enteng. Dia tahu, lawannya sudah tersohor. Siapa tak pernah mendengar nama Harimau Tambuno Tulang? Nama itu adalah nama pimpinan penyamun di bukit ini. Dan dia yakin orang yang bernama Harimau Tambun Tulang itu pastilah orang yang dihadapinya. Karenanya, dia segera memulai serangan. Tangannya bergerak mencakar muka penyamun tersebut. Seiring dengan itu kakinya bergerak menghantam dada. Lelaki yang diserangnya tak bergerak sedikit pun. Cakaran tangannya dielakkan lelaki itu dengan memiringkan kepala. Tendangannya tidak dielakkan, melainkan disambut oleh lelaki itu dengan tangan kanan. Datuk Sipasan membiarkan kakinya tertangkap. Namun begitu kakinya terpegang dengan kecepatan kilat, dia menyusulkan kaki kirinya naik. Bukan main berbahayanya serangan ini. Beberapa orang musuhnya pernah terjebak oleh serangan serupa ini. Dan akibatnya lawannya senantiasa muntah darah. Tapi Datuk itu memang tengah menghadapi lawan yang tak main-main. Begitu kakinya terangkat, lelaki itu justru menyentakkannya kuat-kuat. Serangan begini benar-benar di luar dugaan Datuk Sipasan. Kaki kirinya yang sudah terangkat membuat tubuhnya tak menjejak tanah sedikit pun. Dan begitu kakinya disentakkan, kontan tubuhnya melayang ke belakang. Namun begitu tubuhnya melewati tubuh lelaki itu, dalam rasa terkejutnya Datuk tersebut masih mengirimkan sebuah serangan berupa tusukan dengan telunjuknya yang berbisa ke arah lambung lawan. Namun kembali dia dibuat tak berkutik, ketika lelaki itu mengangkat lututnya. Dan tubuhnya yang sedang melayang itu didongkak ke atas dengan kuat oleh lutut lelaki itu. Tak ampun lagi, terdengar keluhan kesakitan. Dan tubuh Datuk Sipasan tercampak ke samping 4 depa.
Datuk itu mencoba bangkit segera. Namun dia merasa rusuknya ngilu. Dia yakin ada rusuknya yang patah. Nafasnya jadi sesak. Dan dia muntah darah. Namun datuk ini tak mau menyerah. Dia tahu keselamatan rombongannya berada di tangannya. Dia lebih rela mati duluan daripada harus melihat rombongannya dihancurkan satu demi satu. Dia bangkit dengan susah payah, menghunus keris, kemudian dengan simpanan terakhir, yaitu sebuah jurus silat si terlak dia lancarkan. Namun lelaki lawannya memang bukan orang sembarangan. Nama penyamun Bukit Tambun Tulang memang bukan nama kosong. Begitu dia menyerang dengan langkah 3, menyamping ke kiri, lalu tiba-tiba menghantam dengan kaki kanan. Dan tiba-tiba pula menusukkan keris, lawannya hanya menatap dengan diam. Begitu tendangan dan keris tiba, dia mengangkat kaki. Sekali kakinya bergerak, tendangan dan keris datuk itu bisa dia elakkan, malah kerisnya jadi terpental jatuh. Dan tangan datuk itu berderak patah. Saat itu 4 orang lagi rombongannya mati disembelih penyamun tersebut. Seorang penyamun tinggi kurus, setelah menyudahkan nyawa seorang lelaki, berjalan ke pedati yang tak berpenjaga itu. Tangannya menghantam pintu pedati. Di dalam ruangan yang sempit itu gelap. Dia mengintip ke dalam, tiba-tiba dia terpekik dan menghambur keluar. Tangan kanannya mendekap pipi. Dan dari pipinya mengalir darah segar. Kiranya ketika dia menjulurkan kepala ke dalam pedati itu, seorang perempuan yang dibekali sebuah keris menyerangnya. Perempuan jahanam. Kuberi kau ganjaran yang setimpal atas perbuatanmu ini. Lelaki itu mendesis. Dia lalu mengambil sepotong kayu sebesar lengan dan panjangnya sedepah. Kayu itu dia kibaskan ke dalam. Dia hayun ke kiri dan ke kanan dalam ruangan pedati yang kecil dan gelap itu. Terdengar pekik perempuan. Dan saat berikutnya lelaki itu melompat masuk. Begitu dia masuk, seorang gadis yang baru berusia sekitar 16 tahun melompat keluar. Begitu keluar, gadis tanggung ini melihat bangkai ayahnya terkapar berlumur darah dekat roda pedati. Dengan pekik dan lolong panjang dia memeluk ayahnya. Lelaki yang telah melompat masuk itu menghambur lagi keluar. Dan dia melihat seorang gadis tengah menangisi ayahnya yang baru saja dia bunuh. Gadis itu jolong mekar. Rambutnya ikal, tubuhnya kuning dan berisi. Pinggulnya besar. Itu kelihatan jelas karena gadis itu bersimpuh dekat mayat ayahnya. Dan ketika gadis itu menoleh padanya, penyamun itu segera melihat wajah si gadis yang cantik. Dadanya baru mekar. Namun kini dada gadis itu mengombak deras menahan tangis dan berang. Penyamun jahanam. Busuk. Kubunuh kau. Katanya sambil menghambur tegak dengan tangan memegang keris ayahnya yang telah mati. Di bahagian lain, seorang penyamun yang telah membunuh 2 lelaki di dekat pedatinya merangkak pula masuk pedati. Di dalam terdengar pekik perempuan. Seorang perempuan berusaha lari keluar. Namun kainnya dipegang lelaki tersebut. Kainnya lepas. Perempuan itu kini hanya dibalut baju kurung saja. Tubuhnya yang sintal dan hitam manis kelihatan jelas. Lelaki itu tak mau berhenti hingga di sana. Dia menyambar rambut si perempuan. Dan sekali renggut, perempuan itu terlempar lagi ke belakang. Jatuh tertelentang di dalam pedati. Begitu dia jatuh, begitu tangan penyamun itu tiba di bajunya. Sekali renggut baju kurung itu robek. Perempuan muda itu coba melawan. Namun apalah artinya tenaga perempuannya dibanding penyamun Bukit Tambun Tulang itu. Tubuh lelaki itu segera berada di atas tubuhnya yang tak bertutup. Tangan lelaki itu menjalar.
meremas dan menjalar, menjalar dan meremas, ke atas dan ke bawah meremas, ke atas meremas. Perempuan itu meronta, menggeliat, meronta menggeliat, menggeliat dan meronta. Namun lelaki itu tak mengacuhkannya. Mulutnya menjalar kemana-mana, kemana-mana. Dan perempuan itu makin menggeliat. Bersambung.